Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soluddin Al-Bantani dengan NIM 2112100091, kelas 4 PAIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang pertama yaitu mengenai pengertian isi atau materi dalam kurikulum. Apa itu isi atau materi dalam kurikulum? Isi atau materi dalam kurikulum pada hakikatnya yaitu suatu pengalaman atau kegiatan yang dikembangkan dan diproses dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan juga apa sih tujuan pendidikan itu? Yaitu tujuan pendidikan itu sendiri yaitu mengembangkan potensi pendidik agar menjadi manusia yang beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, berkreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis materi pembelajaran. Yang jenis-jenis materi pembelajaran, yang ke satu yaitu ada teori yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu ada konsep yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan. Suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala, dan juga konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati dan menentukan variabel-variabel mana yang ada hubungan empiris. Yang ketiga yaitu generalisasi yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari hasil analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat yaitu prinsip yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Prinsip biasa juga disebut hukum atau generalisasi. Yang kelima yaitu prosedur yaitu serangkaian langkah-langkah yang berurutan yang ada dalam materi pelajaran dan harus dilakukan oleh siswa. Yang keenam yaitu fakta yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dipandang mempunyai kedudukan penting. Yang ketujuh yaitu ada istilah sendiri yaitu kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kedelapan yaitu ada contoh atau ilustrasi. Contoh atau ilustrasi yaitu sesuatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas sehingga suatu uraian atau pendapat menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pihak lain. Yang kesembilan yaitu definisi yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal, suatu kata dalam garis besarnya. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 preposisi yaitu suatu pernyataan atau pendapat yang tak perlu diberi argumentasi. Preposisi hampir sama dengan asumsi dan paradigma.
tanpa pembuktian dan sudah dianggap benar. Yang ketiga yaitu kedalaman materi bahan ajar. Nah, di dalam kedalaman materi bahan ajar itu ada banyak yang harus didalami. Kedalaman materi dalam bahan ajar yaitu yang mana yang pertama dimulai dengan pengenalan fakta, yang kedua yaitu konsep atau teori, yang ketiga yaitu prinsip atau hukum, yang keempat prosedur, yang kelima yaitu nilai atau norma, sampai hubungan antar konsep yang mencangkup sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap-tiap satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Untuk mengenai pendekatan dalam mengurutkan materi yaitu ada dua. Yang ke-1 yaitu ada prosedural, yang mana prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Contohnya, langkah-langkah dalam menelpon, dalam mengoperasikan peralatan kamera video, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu hierarkis. Pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Contohnya yaitu urutan hierarkis berjenjang soal cerita tentang perhitungan laba rugi dalam jual beli agar peserta didik mampu menghitung laba atau rugi dalam jual beli, penerapan rumus dalil. Peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep pengertian laba itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu materi tentang langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Apa saja langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran? Menurut Hilda Taba 1962 mengemukakan kriteria untuk memilih isi materi kurikulum, yaitu yang ke-1 yaitu materi harus sahih dan signifikan, artinya menggambarkan pengetahuan mutaakhir. Jadi materi itu harus jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua yaitu relevan dengan kenyataan sosial dan kultural agar anak lebih mengerti apa yang dimaksud dengan materi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga yaitu materi harus seimbang antara keluasan dan kedalaman. Jadi materi ini itu harus pas, jadi harus cocok gitu ya, karena cocok harus pas antara keluasannya dan kedalamannya dalam materi itu tersebut. Yang keempat yaitu materi harus mencakup berbagai ragam tujuan, baik itu dalam tujuan mengembangkan peserta didik ataupun tujuan dalam menjadikan peserta didik itu lebih bermanfaat. Yang kelima yaitu sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik. Jadi tenaga pendidik ini juga harus mengembangkan materinya sebagaimana kemampuan dan pengalamannya peserta didik itu tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, materi harus sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi dalam materi ini juga harus dibutuhkan, jadi harus sesuai dengan apa dan yang apa yang dipelajari peserta didik itu tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.